Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Kalau kita tilik ajaran agama Konghucu, maka kita akan sampai pada satu nilai yang sering diungkapkan dan bahkan dianggap mungkin yang terpenting, yaitu xiao atau hao atau laku bakti. Laku bakti ini tidak terbatas pada orang tua saja, melainkan juga lebih luas ke keluarga, keluarga besar, masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan kemanusiaan. Memang tentunya sebelum kita mampu berbicara yang lebih luas, kita harus mampu dulu berbicara pada level yang paling kecil, yaitu keluarga, khususnya orang tua. Dari xiao atau laku bakti ini bisa ditarik banyak hal. Yang pertama adalah, kenapa kita harus xiao pada orang tua? Karena kita ada karena orang tua. Tidak berlebihan bila dikatakan, Tuhan mempunyai wakil di dunia adalah orang tua kita. Kepada mereka kita wajib berterima kasih, karena bukan saja telah melahirkan kita ke dunia, namun juga merawat dari kita bayi sampai bahkan mungkin kita dewasa. Orang tua selalu tidak berkurang kasih sayangnya meskipun kita sudah berumah tangga bahkan beranak cucu. Jadi alangkah indahnya kalau rasa terima kasih itu bukan sekedar ucapan, tapi juga dalam perbuatan, mulai dari hal yang paling sederhana, patuh menghormati orang tua, sampai kemudian merawat dan meneruskan cita-cita mulianya yang mungkin pada saat beliau hidup belum terlaksana. Yang juga terkait dengan prinsip laku bakti adalah bagaimana kita selamanya bisa menjaga reputasi dan nama baik keluarga. Ini sangat penting karena kalau kita mau melakukan sesuatu yang mungkin menyimpang dari kebenaran, kita akan selalu ada alarm yang mengingatkan bahwa bukan kita saja yang akan terkena dampak negatifnya, melainkan seluruh keluarga besar dan terutama orang tua. Saya agak heran awalnya ketika akhir-akhir ini sering mendapat kiriman video-video dari berbagai negara, entah itu Tiongkok, entah itu Taiwan, entah itu Hong Kong, dan yang lain-lain, yang isinya menceritakan bagaimana orang tua ketika momen-momen tertentu merindukan anaknya, menunggu mereka pulang, dan kemudian anaknya ada yang mungkin karena kesibukannya tidak bisa pulang, dan kemudian terus-menerus diceritakan akhirnya ada pergolakan batin di antara mereka dan akhirnya pulang, dan betapa bahagianya sang orang tua ketika anaknya pulang. Juga banyak cerita-cerita yang menggambarkan betapa banyaknya anak yang lupa budi sama orang tua dan akhirnya bersikap kurang wajar, bahkan sampai menuntut orang tuanya gara-gara merasa diperlakukan tidak adil ketika membagi warisan, kata. Inilah yang sering terjadi di mana-mana dan rupanya si pembuat video ini sadar atau tidak sedang tergerak hatinya untuk menumbuhkan kembali semangat xiao, nilai xiao yang memang mulai pudar akhir-akhir ini ditelan perkembangan zaman yang serba konsumerisme dan dilanda oleh hedonisme. Ini adalah nilai yang penting, bahkan secara ironis, secara sarkastis disindir dengan perilaku binatang, termasuk binatang-binatang yang buas yang tetap menyayangi anaknya dari kecil sampai besar, merawat bahkan menolongnya ketika katakanlah kebanjiran atau terendam. Ini seolah menyindir kita semua betapa banyak manusia yang lupa budi pada orang tuanya. Mudah-mudahan kesadaran ini mengingatkan kita bahwa berbakti sama orang tua bukanlah perilaku feodal, bukanlah perilaku kolot yang harus dihilangkan ketika zaman semakin berkembang ke arah modern. Modernitas boleh-boleh saja, perkembangan zaman boleh-boleh saja, tapi hal yang paling mendasar,
rasa hormat dan rasa bakti terhadap orang tua, para senior, itu tidak boleh hilang. Karena disitulah letak sejati nilai seorang manusia. Mudah-mudahan kita semua sadar, jangan sampai terlambat ketika kita sudah tua dan kita mendapatkan anak-anak kita tidak lagi hormat sama orang tuanya dan bahkan menyia-nyiakan orang tuanya dikala sudah tua. Kita mungkin semasa kecil kita tidak sadar, tapi sadarlah bahwa suatu saat kita akan berada di posisi orang yang paling tua. Dan pada saat itu kita baru merasa betapa nilai sio itu sangat-sangat penting. Terima kasih dan selamat merenungkan. Salam sehat untuk kita semua.